Ya, saya buka kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman 11 IPA 1? Semoga alhamdulillah, semoga kesehatan selalu menyertai kita semua ya. Oke. Mohon maaf. Pada hari ini karena kita sebentar lagi sudah memasuki pekan UTS ya. UTS kita mulai minggu depan tuh. Jadi pada hari ini kita akan review kembali terkait bab 2 ya. Karena saya lihat dari teman-teman untuk ulangan harian bab 2 agak kurang ya, banyak yang remet. Jadi saya hari ini akan review kembali bab 2 terkait persebaran flora dan fauna. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk pembelajaran hari ini, semoga apa yang kita pelajari nantinya hingga akhir BDR dapat berguna bagi kita semua. Oke, berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya saya mau absen dulu ya. Bentar. Oke, saya absen ya. Ahmad Raichan ada? Ahmad Raichan belum ada ya? Oke, lanjut. Aisyah Kafi. Hadir, Pak. Oke, Alia Putri. Hadir. Oke, Andin Nabila. Oke, Angga Saputra. Angga Saputra belum hadir ya? Hadir, Pak. Anggi Nur Aini. Hadir, Pak. Oke, Ardiansyah. Hadir, Oke, Pak. Ayasya. Oke, Dwi Nailil Rahma. Oke, Hendrik Daviano. Oke. Fadila Maulana Sidik. Fadila Maulana Sidik. Coba kita lihat. Fadila belum ya? Fadila belum. Farhat. Farhat ada? Di Google Meet ada sih. Jadi nanti lanjut dulu ya. Farisya Alawiyah. Hadir, Pak. Oke, Fitri. Hadir, Pak. Oke, Hairul Faris Firdaus. Coba hadir Pak. Oke. Hikmah Nuraini. Hadir, Pak. Oke, Email Agustin. Hadir, Pak. Oke, Lutfi Chandra. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Alfian Wijanardi. Hadir Pak. Oke, Muhammad Alfian tadi WA saya izin ya. Muhammad Alfian izin. Muhammad Hadir, Diki. Oke, Muhammad Ikhlas Tanjung. Hadir Pak. Oke, Muhammad Rafli. Hadir Pak. Oke, Muhammad Rakin Altaf. Rakin Altaf belum hadir ya. Rakin Altaf belum hadir. Muhammad Ruli. Hadir Pak.
Fadli hadir. Nabila Nafahani Hadir, Pak. hadir. Nabila Alifatun Nikmah. Hadir, Pak. Oke, Naila Khairunisa. Hadir, Pak. Oke, Najwa Nabila. Hadir, Pak. Oke, Nezaki. Hadir, Pak. Oke, Kisrina. Hadir, Pak. Oke, Raihan Ibnu. Raihan Ibnu belum ya. Raihan Ibnu belum. Raka Zenobia. Hadir, Pak. Oke, Ririn Eka. Hadir, Pak. Oke, Rizal Fadilansyah. Hadir, Pak. Oke, Siti Nur Halimah. Hadir, Pak. Oke, Tegar Prasetya. Tegar. Tegar ada Hadir, Pak. di Google. Oh, oke. Wendy Ahmad. Hadir, Pak. Oke, Zahra Maharani. Oke, Zulfia. Hadir, Pak. Oke. Yang belum hadir berarti 5 orang ya. Ada Ahmad Teican, Angga Saputra, Fadila Maulana, Muhammad Rakin Altaf, sama Raihan Ibnu. Untuk Muhammad Alfian dia izin. Oke, sebentar ya. Nah, untuk karena kita udah absen, tadarus juga udah. Selanjutnya kita akan review kembali ya bab 2 terkait materi persebaran flora dan fauna. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang sudah saya list di grup ya, yang remedial keluhan harian bab 2, jangan lupa dikerjakan remedialnya ya. Karena yang baru mengirim itu baru satu orang yang ngirim remedial. Jadi sebelum PTS ya, kalau bisa ya. PTS kan kita udah mulai hari Senin. Jadi sebelum itu kalau bisa sudah dikerjakan ya. Jadi PTS sudah nggak ada beban tugas lagi. Jadi bisa cepat selesai. Dan nilai kalian juga terisi. Oke. Langsung aja kita mulai ya. Sebentar. Saya share screen dulu. Ya udah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Udah ya. Bentar. Oke, kita mulai. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna bab 2, flora dan fauna Indonesia dan dunia. Oke, dalam persebaran flora fauna di dunia ini tentu saja ada faktor-faktornya ya yang menyebabkan flora dan fauna di Indonesia maupun dunia. Ini Ahmad Raican hadir ya 655. Oke, sebentar. Nah, faktor-faktor sebaran flora dan fauna ini ada 4 ya. Yang pertama faktor edafik atau tanah. Yang kedua faktor klimatik atau iklim. Yang ketiga ada faktor fisiografis atau topografi. Dan terakhir ada faktor organis atau makhluk hidup. Ya, keempat ini adalah faktor-faktor utama yang menyebabkan persebaran flora dan fauna ya di dunia. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah faktor edafik atau tanah. Edafik merupakan faktor tanah yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna.
Nah, semakin subur suatu tanah, maka akan berpotensi semakin banyak flora dan fauna pada suatu wilayah. Jadi logikanya seperti ini. Misalkan ada dua wilayah, yang pertama kondisi tanahnya itu buruk sama kondisi tanahnya itu baik. Nah, karena ada dua wilayah yang berbeda tersebut ya, yang berbeda dengan tingkat tanahnya yang satu buruk, yang satu baik, pasti kehidupan akan hidup di bagian yang mana? Tentu saja bagian yang tanahnya baik ya. Nah, mungkin suatu tumbuhan akan tumbuh di tanah yang buruk, dan juga hewan pasti punya insting bahwasanya mereka tidak mungkin menetap di wilayah tersebut karena tanahnya yang buruk. Pasti mereka kan dengan instingnya kan mencari wilayah yang baik ya untuk kehidupan mereka. Nah, itulah kenapa faktor adaptif itu, faktor tanah berperan penting menjadi faktor persebaran flora dan fauna. Selanjutnya yang lebih lanjut ya tentang faktor edafik atau tanah. Faktor-faktor tanah yang mempengaruhi flora dan fauna itu ada salah satunya tentang tingkat keasaman tanah atau pH tanah. Tanah yang subur memiliki pH tanah yang netral ya. Semakin asam atau basa pH tanah, maka tanah semakin tidak subur. Nah, untuk mengetahui ukuran pH tanah itu menggunakan pH meter ya. Dengan skala ukur 0 hingga 14, di mana rincian ada 0 sampai 7 asam, lalu 7 sampai 14 itu basa. Nah, kalau tanah netral itu pH-nya berapa? Tanah netral pH-nya adalah 6,5 sampai 7,8. Oke, jadi kalau misalkan dari pH tanah ditunjukkan 6,5 ke bawah, itu berarti tanahnya asam dan semakin ke angka 0 itu semakin tidak subur. Pun juga dengan tanah basah ya, dari 7,8 ke atas makin tidak subur, makin basah. Kemudian ada juga tekstur tanah ya. Keadaan tingkat kehalusan tanah yang terjadi karena terdapatnya perbedaan komposisi kandungan fraksi pasir, debu dan juga liat yang terkandung pada tanah. Tekstur tanah dibagi 3 ya, yaitu halus, sedang dan juga kasar. Nah, ada ukurannya juga nih untuk tekstur tanah ya, yang tadi 3 fraksi tersebut ya, menurut USDA, yaitu tekstur tanah itu termasuk pasir apabila ukuran teksturnya 2 sampai 0,05 mm. Lalu ukuran tanah tersebut bisa dikatakan debu apabila ukuran tekstur tanahnya mencapai 0,05 hingga 0,02 mm. Lalu yang terakhir liat lebih kecil dari 0,002 mm, berarti 0,01 hingga 0,000001 dan seterusnya ya, itu udah termasuk liat. Oke, selanjutnya yang ketiga ada struktur, poros, dan permeabilitas tanah. Nah, struktur tanah merupakan komposisi material yang membentuk suatu tanah dengan susunan primer tanah ya, yang tadi sudah disebutkan di awal, yang 3 fraksi tersebut ada pasir, debu, dan juga liat. Sebentar, ini Fadilah Maulana Sindik baru hadir ya. Ya, tanah yang subur tentu saja memiliki struktur komposisi yang seimbang ya, di antara 3 susunan primer tanah tadi. Kemudian ada porositas tanah ya, atau ruang pori-pori terdapat di tanah, yang merupakan rongga antar butiran tanah. Dan terakhir ada permeabilitas tanah ya. Permeabilitas tanah merupakan kemampuan tanah untuk mengeluarkan zat hara. Nah, yang keempat ada juga kandungan air dan juga udara tanah. Ya, tanah juga ada mengandung udaranya juga ya. Jadi nggak cuma mengandung air, tapi dalam tanah juga ada udaranya. Nah, tanah yang baik nih bagi tanaman memiliki kandungan air dan udara yang cukup. Air bermanfaat untuk akar menyerap mineral dan hara tanah. Nah, kemudian kalau udara bermanfaat untuk pernapasan. Nah, selanjutnya faktor kedua ya. Faktor kedua ada faktor klimatik atau iklim. Klimatik atau iklim merupakan faktor iklim dan yang paling dominan ya, yang mempengaruhi pola persebaran flora dan fauna. Seperti iklim tropis yang memiliki kondisi paling baik
dan juga memiliki banyak spesies makhluk hidup atau organisme. Nah, kemudian sebaliknya, untuk iklim kutub memiliki kondisi yang kurang baik untuk flora dan fauna. Nah, iklim kutub ini kenapa disebut kurang baik? Karena masih ada, masih bisa ditinggali oleh makhluk hidup ya. Nah, kalau misalnya di kutub itu ada burung kutub ya, ada penguin, berarti kan iklim kutub itu sesuai dengan kondisi lingkungannya dan juga hewan-hewan masih bisa tinggal di sana. Makanya kondisi iklim kutub ini kurang baik ya, karena spesiesnya juga tidak lebih banyak dibandingkan kondisi iklim tropis. Tapi bukan berarti iklim kutub ini tidak baik ya, karena kalau misalnya iklim kutub tidak baik, itu sama sekali tidak ada kehidupan di sana. Nah, selanjutnya ya, faktor-faktor iklim yang mempengaruhi flora dan fauna itu ada suhu, udah pasti ya. Habitat yang baik untuk flora dan fauna adalah wilayah dengan suhu yang tidak terlalu dingin atau panas. Nah, daerah Khatulistiwa memiliki suhu yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah subtropis. Mengapa? Karena sinar matahari yang intensif dan kelembapan tinggi membuat wilayah ini memiliki spesies flora dan fauna lebih banyak. Seperti kita ya, kita kan di Indonesia itu berada pada lintang 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan ya. Dan juga kita termasuk pada klasifikasi iklim tropis. Nah, kita juga bisa lihat ya bahwa yang di Indonesia itu banyak spesies flora dan faunanya ya. Mengapa? Karena kita juga berada di sekitar daerah Khatulistiwa dan juga iklim kita tropis, sehingga spesies flora dan fauna kita lebih banyak dibandingkan wilayah dengan iklim yang lainnya, yang bukan iklim tropis seperti subtropis dan juga lain-lain. Yang kedua, faktor dari klimatik itu ada sinar matahari. Karena cahaya dari sinar matahari akan membantu siklus fotosintesis pada tanaman hijau. Tanaman yang beragam dan lengkap juga akan menarik kehadiran fauna. Nah, sinar matahari tentu saja penting untuk seluruh makhluk hidup ya, di mana untuk tumbuhan itu sebagai faktor utama fotosintesis mereka, dan juga untuk fauna, untuk hewan-hewan juga bagus untuk pertumbuhan mereka. Dengan adanya sinar matahari ini, sinar matahari yang cukup untuk menyinari tumbuhan, dan juga tumbuhan juga siklus fotosintesisnya juga aktif ya. Dengan begitu, otomatis hewan juga akan tertarik pada tumbuhan-tumbuhan yang subur ya, khususnya hewan-hewan yang herbivora ya, makan tumbuhan. Selanjutnya, dalam faktor iklim ini ada kelembapan udara ya. Kelembapan udara memiliki pengaruh yang langsung terhadap banyaknya flora dan fauna, pun pula dengan pola persebaran tumbuhan, sehingga menghasilkan berbagai jenis tumbuhan, yaitu daerah kering atau xerophyte, lembab atau hygrofita, basah atau hidrofit, dan segala cuaca atau tropofit. Kemudian ada angin. Angin memiliki pengaruh terhadap proses penyerbukan dan distribusi uap air atau awan yang mengandung hujan. Nah, misalkan kalau di rumah kalian ya, di rumah kalian ada pohon yang berbuah, misalnya pohon mangga atau pohon belimbing. Nah, angin ini pasti memiliki pengaruh yang besar terhadap penyerbukan ya. Kan dari kenapa adanya angin, serbuk sari dari bunga di dalam pohon tersebut, misalnya pohon mangga, pasti kan akan terbang dan juga dia akan bisa dihinggapi oleh kepala putik. Nah, dengan adanya proses penyerbukan tersebut kan nanti jadi berbuah, jadilah buah mangga. Itu kan berarti faktor utamanya adalah angin ya, yang membantu penyerbukan dan sehingga bisa menghasilkan buah mangga dari contoh yang tadi. Kemudian yang kelima, curah hujan ya. Wilayah dengan curah hujan tinggi umumnya memiliki keberagaman spesies dengan jenis dan jumlah yang lebih banyak. Misalnya daerah tropis di Khatulistiwa. Mengapa daerah tropis di Khatulistiwa curah hujannya lebih tinggi ya? Karena kalau di wilayah subtropis, lintang utara ke atas ya, subtropis hingga daerah kutub,
itu proses penyinaran mataharinya tidak didapat tidak sama ya intensitasnya dengan wilayah yang iklimnya tropis. Nah, oleh karena itu seperti sudah saya sebutkan di awal ya, yang tentang iklim tropis dan juga iklim kutub, itulah kenapa iklim tropis jumlah dan spesiesnya lebih banyak dibandingkan iklim lainnya. Karena curah hujan dan juga sinar matahari berperan penting terhadap kelangsungan hidup flora dan fauna. Oke, selanjutnya ada faktor fisiografis ya, atau topografi. Perbedaan ketinggian tempat menyebabkan jenis flora dan fauna berbeda pada suatu tempat. Perbedaan ketinggian akan menghasilkan perbedaan suhu yang berpengaruh terhadap perbedaan jenis tanaman. Dengan adanya perbedaan ketinggian juga akan menghasilkan perbedaan jenis hewan dengan karakteristik tertentu. Internet yang baru masuk, Muhammad Rakin Altaf, 707. Ya, dengan adanya perbedaan ketinggian tempat, itu berpengaruh terhadap jenis tanaman dan juga fisik-fisik dari hewan ya. Misalkan ada spesies kambing yang biasa kita lihat ya, kambing di dataran rendah seperti yang biasa kita lihat, sama kambing gunung. Itu pasti dari fisik mereka sangat berbeda ya di antara keduanya, walaupun sama-sama kambing sebutannya. Nah, kemudian kalau misalnya tumbuhan kelapa dengan tumbuhan pohon pinus. Tumbuhan kelapa itu kan biasanya hidup di daerah pantai ya, yang pasti dataran rendah, dengan pohon-pohon pinus yang hidup di daerah pegunungan. Nah, dari situ sudah kelihatan perbedaan dari karakteristiknya ya, mulai dari daunnya, mulai dari batangnya ya, volume batangnya. Nah, itulah mengapa fisiografis atau keadaan topografi itu berpengaruh terhadap jenis-jenis tanaman dan juga jenis-jenis hewan. Jadi setiap suatu topografi ya, di dataran rendah maupun dataran tinggi itu pasti ada jenis flora dan fauna yang memiliki karakteristik tertentu. Tidak mungkin karakteristiknya antara kehidupan di pegunungan dan juga kehidupan di dataran rendah itu sama. Pasti berbeda karena dipengaruhi oleh ketinggian tempat tersebut yang tadi sudah saya jelaskan ya. Karena dari suhu pun saja, dataran rendah dengan dataran tinggi dan pegunungan itu pasti sudah berbeda ya. Oke, selanjutnya yang faktor keempat itu ada faktor organis atau makhluk hidup. Nah, ada 3 ya. Yang pertama hewan. Hewan juga membantu persebaran tumbuhan melalui hewan penyerbuk seperti lebah, kupu-kupu, burung kolibri, dan lainnya. Mengapa? Karena hewan-hewan seperti lebah, kupu-kupu, burung kolibri ini kan hinggap di bunga-bunga tumbuhan ya, bunga-bunga tumbuhan. Nah, dengan datangnya hewan-hewan tersebut ke bunga di tanaman, pasti akan membantu penyerbukan, membantu penyebaran dan juga penyerbukan ya, perpindahan dari serbuk sari ke kepala putik di bunga yang lain. Nah, dengan bantuan dari hewan-hewan penyerbuk ini, otomatis akan dari serbuk sari yang sudah berpindah tempatnya ke kepala putik ya, dan akan menghasilkan pembuahan ya. Selanjutnya kalau misalnya tumbuhan ya, faktor yang kedua tumbuhan lebat dan juga lengkap dengan memiliki unsur tertentu akan mendatangkan berbagai jenis hewan. Nah, seperti tadi ya, misalkan suatu tumbuhan itu lengkap ya, ada bunga-bunganya sedang mekar, pasti akan didatangi oleh berbagai jenis hewan seperti hewan-hewan penyerbuk tadi, lebah, kupu-kupu, burung kolibri, dan juga lainnya. Kemudian kalau misalkan ada tumbuhan, pohon yang lebat, pohon yang lengkap, itu bisa didatangkan berbagai jenis hewan untuk sumber makan mereka. Sumber makan mereka seperti hewan-hewan herbivora ya, jerapah, terus misalnya ada rerumputan yang luas, bisa didatangkan oleh sapi, kerbau, dan lain-lain. Nah, yang ketiga manusia.
Manusia merupakan makhluk hidup yang paling dominan ya dalam persebaran flora dan fauna ini. Nah, tentu saja manusia memiliki dampak positif dan juga dampak negatifnya terhadap persebaran flora dan fauna. Dampak positifnya apa? Yaitu memperbanyak suatu jenis hewan dan tumbuhan, menjaga keberlangsungan tumbuhan dan hewan, menyebarkan flora dan fauna, dan juga penelitian untuk mendapatkan bibit unggul. Namun dampak negatifnya adalah yaitu adanya aktivitas pemburuan liar ya, penebangan liar, pembukaan lahan, dan juga kerusakan lingkungan yang akan mengakibatkan perubahan iklim. Ya itulah keempat faktor-faktor persebaran fauna dan fauna ya. Nah, kemudian ada juga ya sarana penyebaran flora dan fauna. Yang pertama angin, tentu saja angin ya. Bertiupnya angin akan membawa berbagai bunga dan biji-bijian ke berbagai tempat. Kenapa? Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, misalnya ada pohon yang punya buah, kan pasti ada bunganya ya. Dengan adanya bunga, kemudian serbuk sarinya itu akan tertiup angin, kemudian menghinggapi kepala putik dan akan berbuah, menghasilkan buah mangga. Nah, inilah angin jadi sarana pembuahan dan juga penyerbukan bagi suatu tanaman. Kemudian kalau aliran air seperti aliran sungai, arus laut, banjir, dan sebagainya akan menggunakan berbagai jenis biji dan juga hewan. Sudah pasti ya, misalnya aliran sungai, arus laut, banjir itu pasti di dalamnya akan mengandung berbagai macam material. Nah, salah satunya pasti ada biji-bijian dan juga hewan. Kadang ada berita banjir, ternyata yang dibawa adalah ikan-ikan dari sungai. Nah, itu kan berarti aliran air tersebut menjadi sarana perpindahan hewan-hewan tadi ya. Walaupun ujung-ujungnya hewan tersebut mati karena aliran air tersebut tidak membawa hingga ke penampungan air seperti danau atau sungai lainnya. Melainkan daratan yang sebelumnya jika tidak musim hujan itu daratan darat ya, bukan sungai atau danau atau lainnya. Kemudian lahan subur akan memudahkan tumbuhnya tanaman untuk menghadirkan berbagai jenis hewan. Sudah pasti ya, kenapa lahan subur akan memudahkan tanaman tumbuh dan juga mendatangkan berbagai jenis hewan. Karena kalau misalkan lahan itu tidak subur, tentu saja tumbuhan akan sulit untuk hidup ya. Dan bagi hewan, misalkan ada lahan yang tidak subur, kurang subur, pasti hewan tersebut dengan instingnya akan mencari tempat lain yang mana lahan-lahan yang subur ada gitu. Tidak mungkin hewan-hewan akan menetap di tempat yang bagi mereka tidak menguntungkan ya. Karena kan dari insting hewan itu tersendiri untuk mencari tempat-tempat yang nyaman buat mereka, yang bisa buat mereka bertahan hidup. Kemudian manusia. Kemajuan teknologi dan juga ilmu pengetahuan menciptakan suatu alat dan sistem bagi manusia untuk menyebarkan flora dan fauna. Nah, dengan kemajuan teknologi ini seperti yang tadi ya tentang penelitian. Misalkan manusia itu meneliti suatu tumbuhan, apabila tumbuhan ini dicangkok dengan tumbuhan lain, apakah akan menghasilkan jenis buah baru atau jenis tanaman baru. Nah, itulah manusia berperan dalam penyebaran flora dan fauna dengan kemajuan teknologinya untuk penelitian juga ya. Nah, untuk materi pertama tentang faktor-faktor persebaran flora dan fauna cukup sampai sini ya. Nah, untuk materi pertama ini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kita ya, dari materi pertama kita ya tentang faktor persebaran flora dan fauna, apakah ada yang ingin tanyakan? Ya, faktor perlu diingat ya, faktor-faktor persebaran flora dan fauna itu yang paling utama ada 4 ini ya.
tanah, iklim, topografi, dan juga makhluk hidup. Gimana teman-teman semua? Apakah sudah jelas dari materi pertama ini? Sudah jelas, Pak. Jelas. Untuk yang lain bagaimana? Jelas, Pak. Jelas semua ya? Oke, kalau sudah jelas, alhamdulillah, berarti kita bisa lanjut ke materi selanjutnya ya. Sebentar, saya stop share dulu. Nah, udah muncul ya PowerPoint-nya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Tentang persebaran jenis flora dan fauna di Indonesia dan juga dunia. Oke, lanjut. Persebaran flora dan flora di Indonesia dulu ya. Persebaran flora di Indonesia itu ada 2, klasifikasinya berdasarkan wilayahnya dan juga berdasarkan jenis vegetasinya, atau jenis hutannya. Kalau berdasarkan wilayahnya itu berdasarkan garis Wallace dan Weber ya. Ada 3, flora asiatis, flora peralihan, dan juga flora australis. Kemudian selanjutnya yang satunya itu berdasarkan jenis vegetasi atau jenis hutan ya. Dari hutan hujan tropis, hutan musim, sabana, stepa, hingga mangrove. Yang pertama, persebaran flora berdasarkan wilayahnya. Yang satu ada flora asiatis ya, mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan juga Bali. Karakteristiknya itu jenis hutannya adalah hutan hujan tropis dan juga hutan musim. Yang kedua, pohonnya tinggi-tinggi, besar, dan juga lebat ya. Kemudian yang ketiga, bagian bawahnya gelap dan juga lembab. Nah, contohnya nih ada pohon bengkirai, camphor, jati, mahoni, dan sebagainya. Nah, kalau tanaman endemik itu ada Rafflesia arnoldi ya, di Bengkulu dan juga Sumatera. Kemudian ada bunga bangkai, Sumatera dan Jawa, dan anggrek, kantong semar, daun sang, dan sebagainya. Untuk informasi saja bahwa endemik itu diartikan sebagai kalau tanaman endemik ya, berarti tanaman yang khas yang cuma ada di wilayah itu aja ya, tidak ada di wilayah lain. Kalau untuk hewan juga ada ya, hewan endemik. Nanti bisa kita bicarakan di slide selanjutnya. Nah, untuk Rafflesia arnoldi itu yang kiri ya. Kalau kalian just in case belum tahu, Rafflesia arnoldi itu yang kiri, kalau bunga bangkai yang kanan. Itu kantong semar dan juga daun sang. Oke, lanjut kita ke flora peralihan. Wilayahnya itu mencakup Sulawesi ya, Nusa Tenggara, dan juga sebagian Maluku. Nah, karakteristiknya adalah jenis tanamannya itu lebih kecil dan juga banyak anggrek yang hidup di sana ya. Ukuran daunnya juga lebih kecil dan juga pendek. Contohnya, kalau misalnya di Sulawesi itu ada kayu hitam ya, atau eboni hitam, ada langusei, ada anggrek serat, dan juga lontar. Nah, kalau di Nusa Tenggara itu ada cendana, cengkeh, dan juga ampupu. Oke, lanjut kita ke flora australis. Wilayahnya itu mencakup Maluku dan juga Papua ya. Karakteristiknya yang pertama memiliki daun sejajar dan juga panjang. Kemudian endemiknya ada di Maluku dan juga Papua. Contohnya matoa yang tingginya mencapai 20 meter. Kemudian ada damar yang diambil adalah getah, kayu, minyak, dan resinnya. Kemudian ada sagu ya, merupakan penghasil tepung sagu, dan juga nipah, menghasilkan bioetanol. Nah, ini merupakan contoh-contoh gambarnya ya.
Ya, silakan Andrew. Oke, kita lanjut. Kalau tadi kan kita sudah membahas persebaran flora berdasarkan wilayahnya ya, berdasarkan garis Wallace dan juga Weber. Tentunya 3 ya, flora asiatis, peralihan, dan juga australis. Flora asiatis berada di wilayah Indonesia bagian barat, peralihan di bagian tengah, lalu yang australis bagian timur. Nah, kalau sekarang kita akan memasuki materi persebaran flora berdasarkan jenis vegetasinya. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Wilayahnya mencakup Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Karakteristiknya bagaimana? Tentu saja memiliki pohon-pohon yang tinggi ya, berbatang besar, berdaun rimbun, lebat, dan juga berkanopi. Kemudian di bagian dasarnya di bawahnya itu gelap dan juga lembab, dan juga terdapat semak-semak belukar. Contohnya bengkirai, meranti, ulin, terembesi, gaharu, dan sebagainya. Nah, mengapa karakteristiknya hutan hujan tropis ini di bawahnya gelap, lembab ya? Karena itu hutan hujan tropis ini pohon-pohonnya itu memiliki pohon-pohon yang tinggi, berbatang besar, berdaun rimbun, sehingga cahaya matahari sulit menembus hingga ke dasar dari wilayah hutan hujan tropis ini. Makanya kalau kalian lihat di gambar ya, itu banyak-banyak lumut-lumut yang menghinggapi batang-batang pohon, dan juga banyak semak belukar ya. Kemudian kondisi kelembapannya itu sangat lembab. Kenapa? Karena itu tadi sinar matahari sulit sekali menembus hingga ke dasarnya, ya. Nah, kemudian yang kedua ada hutan musim atau hutan homogen yang memiliki satu jenis tumbuhan ya. Wilayahnya itu mencakup Jawa Tengah, Jogja, dan juga Jawa Timur. Karakteristiknya tumbuhannya sejenis ya, homogen tentu saja. Kemudian di musim kemarau daunnya itu gugur ya, atau meranggas. Musim hujan dan juga kemarau sama-sama durasinya selama 6 bulan. Nah, contohnya ada hutan jati, mahoni, sengon, dan juga kapuk randu. Ini merupakan contoh-contoh gambarnya ya. Kemudian yang ketiga, sabana. Wilayahnya mencakup Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur. Karakteristiknya tentu saja ya, dari namanya sabana, itu padang rumput yang diselilingi oleh pepohonan bergerombol dan memiliki curah hujan yang sedikit. Ya, kalau di sabana itu didominasi oleh padang rumput ya, dibandingkan pohon-pohon yang tinggi seperti di wilayah lainnya. Tentu saja wilayah sabana ini mendapatkan intensitas cahaya matahari yang sangat cukup ya dibandingkan hutan hujan tropis tadi. Nah, kemudian stepa. Stepa wilayahnya itu berada di Nusa Tenggara Timur ya. Karakteristiknya yaitu hamparan padang rumput yang sangat luas dengan curah hujan yang sangat sedikit dan cocok untuk area peternakan. Nah, bedanya stepa dengan sabana itu apa sih? Kan sama-sama padang rumput ya, sama-sama padang rumput. Lalu bedanya apa? Kalau stepa itu masih ada pohon-pohon ya, maksudnya masih ada pohon-pohon yang berbatang seperti pada gambar ya. Beda dengan stepa yang benar-benar isinya itu hamparan padang rumput yang sangat luas. Makanya cocok, kenapa dicocok jadi area peternakan? Karena itu tadi, hamparan padang rumput yang luas cocok untuk peternakan seperti sapi, kuda, kerbau, dan lain-lain. Tapi bukan berarti sabana juga sabana itu nggak cocok ya, sabana juga cocok untuk peternakan. Dan persamaannya adalah sama-sama memiliki curah hujan yang rendah ya, intensitas curah hujannya juga rendah. Oke, hutan bakau atau mangrove, wilayahnya itu mencakup timur Sumatera, utara Jawa, Kalimantan, dan selatan Papua. Karakteristiknya sudah pasti berada pada tepi pantai ya, maupun muara sungai. Kemudian akarnya sebagian di air asin, akarnya sebagian yang di air asin itu terlihat. Kemudian melindungi pantai dari abrasi, tempat ikan dan burung berkembang biak.
Nah ini ya contoh gambar pohon bakaunya ya. Nah, gunanya pohon bakau ini sudah tadi sebutkan ya untuk melindungi wilayah daratan dari pengikisan air laut, yaitu abrasi. Nah, kemudian di sini kita mungkin bisa ada tebak-tebakan dulu kali ya. Nah, tebak-tebakannya berhadiah, tapi ada bintangnya ya. Saya mohon dijawab nih, untuk semua ada yang menjawab. Siapakah aku? Ada yang menjawab? Karena ini belum ketahuan ya. Ciri-cirinya itu dia berbulu ya, berbulu, dan juga ada juga di Indonesia. Ya, kalau misalnya persebaran di dunia itu termasuk oriental. Kita coba geser bagian bawahnya. Nah, kira-kira ada yang tahu ini hewan apa? Orangutan. Oke, jawab orangutan Zulfia. Yang lain ada yang tahu? Mungkin ada yang jawabannya berbeda? Yuk, yang lain. Wendy mungkin mau menjawab atau Hendrik mau menjawab? Mungkin ada jawaban yang berbeda dari Zulfia. Siapa nih kira-kira? Coba saya panggil. Alfian, kalau Alfian nebak apa dari gambar ini? Tadi Zulfia udah jawab orangutan ya. Yang lain mungkin ada jawaban yang berbeda. Mungkin Ruli atau Nabila ada yang ingin menjawab. Saya orangutan juga, Pak. Orangutan. Oke, coba kita lihat ya. Kita lihat apakah ini orangutan. Ya, badannya badan orangutan, tapi mukanya muka harimau. Ya, hasilnya ini orangutan ya, hasilnya orangutan. Ini buat intermezzo aja di tengah-tengah kita BDR ya. Oke, sekarang kita memasuki persebaran fauna di Indonesia. Tadi kita sudah berbicara tentang flora ya, flora di Indonesia, yang mana pembagian dari wilayahnya itu sama ya, yang berdasarkan garis Wallace, Weber, ya, di mana klasifikasinya itu ada 3, fauna asiatis, fauna peralihan, dan juga fauna australis. Oke, lanjut. Nah, fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah ya, berdasarkan garis Wallace dan Weber. Fauna asiatis ada di bagian barat Indonesia yang mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, dan juga Jawa. Kemudian fauna peralihan itu mencakup wilayah Sulawesi dan juga Nusa Tenggara. Kemudian fauna australis itu mencakup wilayah timur Indonesia, yaitu bagian Papua dan juga sebagian Maluku. Oke. Oh, ini baru masuk. Angga Saputra ya. Angga Saputra baru masuk pukul 7.30. Berarti yang belum hadir itu Rayhan Ibnu ya. Oke, kita lanjutkan. Persebaran fauna di Indonesia, yang pertama ada fauna asiatis, mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan juga Bali. Karakteristiknya mirip dengan fauna di benua Asia ya. Terdapat binatang mamalia besar seperti gajah, badak, dan juga harimau. Nah, juga terdapat banyak-banyak reptil ya. Selain itu, ada juga berbagai jenis kera seperti siamang, orangutan, dan juga bekantan. Bekantan itu kalau kalian tahu mirip dengan orangutan dan juga monyet, tapi hidungnya itu panjang dan juga ada efek-efek warna merah di wajahnya. Ya, kemudian ada juga banyak ikan air tawar. Ini udah pasti ya, banyak ikan air tawar seperti arwana dan juga pesut. Nah, pesut ini ya
seperti yang kita tahu ya, untuk for information aja, pesut ini, apalagi pesut di Mahakam ya, pesut Mahakam di Kalimantan, itu terancam punah ya. Makanya pesut di Mahakam itu harus dilestarikan ya, supaya tidak punah. Karena pesut Mahakam ini cukup langka ya untuk memunculkan batang hidungnya di permukaan laut. Nah, kalau kalian tahu, waktu itu pernah heboh ya di internet, pernah viral, fotografer menangkap foto pesut ya yang sedang muncul di permukaan sungai di Mahakam. Kenapa itu momen langka? Karena pesut Mahakam memang sangat jarang sekali menampakkan batang hidungnya di permukaan air, gitu ya. Kemudian fauna peralihan yang mencakup wilayahnya itu Sulawesi dan juga Nusa Tenggara ya. Karakteristiknya itu perpaduan antara fauna asiatis dengan fauna australis. Memiliki fauna endemik juga di Indonesia dan juga terdapat banyak-banyak reptil. Pun juga terdapat hewan purba dan juga langka. Nah, kalau fauna peralihan itu kan wilayahnya mencakup Nusa Tenggara ya. Sudah disebutkan memiliki fauna endemik yaitu komodo ya. Kalian tahu ya, Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur itu merupakan wilayah yang mungkin satu-satunya ditinggali oleh komodo, karena di wilayah lain nggak ada ya hewan komodo di wilayah lain, dan itulah mengapa komodo disebut hewan endemik Indonesia, karena khas dan juga cuma ada di Indonesia, cuma ada di Nusa Tenggara ya. Kemudian persebaran fauna di fauna australis, fauna wilayah timur ya, wilayah timur Indonesia yang mencakup wilayahnya Maluku dan juga Papua. Karakteristiknya tentu saja mirip dengan fauna benua Australia ya. Terdapat binatang kecil yang menyusui, kemudian terdapat binatang berkantung atau marsupialia, kemudian terdapat aneka ragam burung seperti cendrawasih dan juga kasuari. Nah, binatang berkantung ini maksudnya yang gambar paling kanan ya. Yang paling kanan ini hewan berkantung atau marsupialia. Komodo, bukan komodo, kanguru. Kanguru juga punya kantung ya. Kalau kalian tahu, kalau kalian pernah nonton film, pasti kalian tahu kanguru ini punya kantung di bagian perutnya, bagian dada dan perutnya ini untuk melindungi anaknya ya. Jadi anaknya masuk di kantung untuk berlindung dari predator, biar predator tidak memangsa anak kanguru ya. Sesuai dengan namanya ya, seperti tadi fauna asiatis dengan fauna australis ya. Asiatis berarti hewan yang berada di wilayah barat Indonesia itu memiliki kemiripan karakteristik dengan fauna-fauna di Asia. Pun dengan fauna australis, sesuai dengan namanya australis atau Australia, karakteristiknya juga mirip dengan fauna yang ada di benua Australia ya. Seperti ya ini hewan-hewan berkantung dan juga burung-burung. Nah, kemudian kita masuk ke persebaran fauna di dunia ya, yang agak kompleks ya. Pembagiannya itu ada 8 ya, neotropikal, nearktik, palearktik, Ethiopian, kemudian Australis, Oriental, Oceanian. Oke, lanjut yang ke pertama, persebaran fauna di dunia yang berada pada klasifikasi nearktik. Nearktik merupakan kelompok fauna yang hanya terdapat di wilayah Amerika Utara ya, sampai di wilayah dataran tinggi Meksiko. Fauna di kawasan nearktik banyak termasuk jenis karnivora dan juga hewan pengerat. Jenis hewan yang dapat ditemukan yaitu jungko, tupai, kalkun, burung biru, dan antelop bertanduk cabang 3. Ya, seperti pada gambar di samping itu tupai ya, gambar tupai. Termasuk dalam klasifikasi persebaran fauna dunia nearktik yang berada di wilayah Amerika Utara hingga dataran tinggi Meksiko. Kemudian selanjutnya ada Ethiopian ya. Ethiopian merupakan kelompok fauna yang menghuni wilayah Afrika Selatan, Gurun Sahara, Malagasy, dan juga wilayah Arab bagian selatan. Nah, jenis hewan yang dapat ditemukan yaitu simpanse, gorila,
kuda Nil, burung unta, singa, dan juga kolibri. Nah, ini merupakan gambar burung kolibri ya. Kemudian Oriental. Oriental merupakan kelompok fauna yang dapat dijumpai di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan juga wilayah Asia bagian selatan. Jenis hewan yang banyak terdapat di wilayah ini adalah gibbon, gajah Sumatera, harimau, badak bercula satu, orangutan ya, dan juga burung-burung yang bersiul. Ya, fauna-fauna yang ada di Indonesia ya, fauna asiatis, fauna peralihan, fauna australis, itu kalau misalkan dalam klasifikasi dunia itu termasuk oriental ya. Lanjut. Kita ke Paleartik. Paleartik merupakan kelompok fauna yang berada di wilayah dataran Afrika Utara, Asia Utara, Eropa, dan juga bagian barat pegunungan Himalaya. Fauna di wilayah Paleartik didominasi oleh hewan herbivora. Jenis hewannya itu antara lain ada unta, ayak, bison, magpie, dan juga burung-burung bersiul ya. Nah, kalau gambar di samping itu merupakan gambar bison ya. Kemudian Australis. Australis merupakan kelompok fauna yang menghuni wilayah dataran Australia, Selandia Baru, Indonesia bagian timur, dan juga Papua Nugini. Nah, ciri fauna utama di wilayah ini adalah mamalia berkantung ya, dan juga burung-burung indah berwarna-warni. Jenis hewan dapat dijumpai itu contohnya burung cendrawasih, monotrema, koala, kanguru, ini saya salah ketik ya, marsupial, burung penghisap madu, kakatua, dan juga burung kasuari, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian kita ke neotropikal. Nah, neotropikal ini merupakan kelompok fauna yang terdapat di wilayah Amerika Selatan, India Barat, Amerika Tengah, dan juga di sekitar pantai Meksiko. Fauna yang pada umumnya menghuni wilayah ini adalah kungkang, tinamus, dan lain-lainnya. Nah, kalau gambar di samping ini merupakan gambar armadillo. Oke, yang terakhir ada Oceanian ya. Oceanian yaitu fauna tipe ini merupakan fauna yang mendiami wilayah Selandia Baru dan pulau-pulau di sekitarnya. Contoh fauna tipe Oceanian ini adalah kiwi dan juga sphenodon. Nah, kalau gambar di samping ini merupakan burung kiwi ya. Burung kiwi ini memang kalau kecil, ukurannya sangat kecil ya. Bisa digenggam oleh tangan manusia. Ukuran tangan manusia dewasa ya. Kemudian yang terakhir itu ada bagian fauna dunia Antartik. Merupakan kelompok fauna yang hidup di wilayah kutub. Jenis hewannya yaitu penguin, beruang kutub, anjing laut, rusa kutub, dan burung skua. Nah, dari persebaran fauna di dunia ini dan juga fauna di Indonesia, bentar saya stop share dulu. Ya, dari persebaran fauna di Indonesia ini, kita tahu ya bahwasannya jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia itu sangat beragam ya, sangat beragam. Mulai dari bagian dari Sabang sampai Merauke itu banyak jenis-jenisnya ya, dan berbeda karakteristiknya satu sama lain. Nah, penyebabnya seperti sudah saya sebutkan di materi sebelumnya ya, yang pasti karena kita berada di wilayah iklim yang tropis ya, wilayah iklim tropis yang mendapat intensitas cahaya matahari yang cukup ya, dibandingkan wilayah-wilayah subtropis dan juga wilayah kutub. Nah, selain itu karena Indonesia sangat banyak ya, sangat beragam jenis-jenis hewan dan tumbuhannya, bahwa kita sebagai penghuni dan juga sebagai masyarakat Indonesia harus yang namanya melestarikan tumbuhan dan juga hewan ya. Apalagi hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang memang di Indonesia itu sudah termasuk langka, sudah termasuk dalam klasifikasi endangered ya, atau terancam punah. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat Indonesia harus melestarikan
hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Apalagi Indonesia juga punya hewan-hewan endemik ya, seperti komodo. Jangan sampai Pulau Komodo ini bisa dimasukkan campur tangan manusia ya, sehingga kondisi kehidupan komodo di sana itu terancam. Oke, sebentar, apakah ada materi lagi terakhir dari sini? Sudah cukup. Ya, inilah persebaran jenis flora dan fauna Indonesia dan juga dunia ya. Tadi sebelumnya sudah kita paparkan materi tentang faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Kemudian sekarang kita sudah belajar tentang persebaran jenis flora dan fauna di Indonesia dan dunia ya. Nah, untuk materi ini dan juga materi sebelumnya, dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas. Sebelumnya saya juga mohon maaf ya apabila penjelasan saya terlalu cepat atau kurang jelas. Jadi saya buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Silakan untuk on mic aja. Gimana teman-teman, ada yang ingin tanyakan terkait materi bab 2 ini? Apa mungkin sudah jelas? Kalau sudah cukup mungkin bisa kita bisa ke materi selanjutnya kali ya, materi yang terakhir. Atau mungkin saya yang tanya aja kali ya ke teman-teman ya. Kira-kira tanya apa ya, sebentar. Tadi kan saya sudah sebutkan ya bahwasanya ada alasan tersendiri kenapa Indonesia itu jenis-jenis hewan dan tumbuhannya banyak ya, beragam dan juga melimpah. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah kalau misalnya kalian menyimak, kalian pasti bisa jawab mengapa di Indonesia banyak terdapat jenis-jenis flora dan fauna dibandingkan wilayah lain. Nah, ada yang ingin jawab dari pertanyaan saya yang satu ini? Tentu saja kalau misalnya ada yang ingin jawab ya, sebelumnya saya tawarkan dulu nih ke teman-teman kalau misalnya ada yang ingin jawab secara sukarela, nanti akan saya catat namanya. Seperti pertemuan kita awal-awal ya, kalau ada yang mencoba menjawab, saya akan catat namanya. Oke, saya berulang kali ngasih tahu tuh tadi ya, mengapa Indonesia banyak terdapat jenis-jenis flora dan fauna dibandingkan wilayah lain. Nah, ada yang ingin jawabnya? Saya, Pak. Aisyah, oke. Gimana? Karena Indonesia itu termasuk di wilayah bagian tropis, jadinya flora dan faunanya banyak, Pak, dibandingkan dengan wilayah yang lainnya. Nah, oke. Terima kasih Aisyah. Berarti Aisyah menyimak ya dari tadi ya. Ya, mengapa Indonesia itu banyak terdapat jenis-jenis flora dan fauna dibandingkan wilayah lain?
Ya, karena Indonesia itu berada di wilayah tropis ya. Makanya tadi saya sering sebutkan di awal, Indonesia berada pada wilayah tropis yang menjadi penyebab bahwasanya jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia itu lebih banyak dibandingkan wilayah lain ya. Makanya kita patutnya bersyukur ya atas keanekaragaman hayati maupun hewani yang kita punya. Oke, terima kasih Aisyah. Mantap berarti menyimak ya dari tadi. Oke, kita mungkin bisa ke materi terakhir kali ya. Tinggal beberapa slide saja sih, nggak terlalu banyak. Oke, sebentar saya share screen dulu ya. Belum saya mulai. Oke, mungkin di sini kita akan membahas tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia ya. Sedikit tambahan materi dari saya ya. Lanjut ke pengertian konservasi. Konservasi adalah usaha pelestarian flora dan fauna agar bisa dimanfaatkan, tetap terjaga populasinya, dan juga bisa tetap ada untuk masa yang akan datang. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan SDA hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan juga nilainya. Ya, bahwa berarti konservasi di Indonesia itu sudah punya dasar hukumnya ya. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Selanjutnya adalah tujuan dan juga manfaat konservasi flora dan fauna. Tujuan konservasi flora dan fauna itu antara lain ada 3. Menjaga kawasan ekologi flora dan fauna yang asli dan khas dari kepunahan. Kedua, menjaga berlangsungnya proses ekologis dan juga sistem kehidupan. Yang ketiga, mengatur pemanfaatan wilayah konservasi. Nah, kemudian ada juga nih manfaat konservasi di bidang ekologi atau lingkungan. Yang pertama, melindungi kekayaan ekosistem alam. Yang kedua, melindungi spesies flora fauna yang langka. Yang ketiga, melindungi ekosistem yang indah, menarik, dan juga unik tentunya. 4, melindungi ekosistem dari kerusakan. Nah, kalau manfaat di bidang ekonomi ada 4 ya. Yang pertama, memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat, pasti. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai tujuan wisata alam. Yang ketiga, mencegah kerusakan hutan lindung dan bencana alam. Yang keempat, untuk bahan pangan dan juga obat-obatan. Nah, seperti kawah ijen ya, kawah ijen yang pada gambar itu dijadikan tujuan wisata alam, dan kita bisa ke sana ya untuk refreshing, untuk kita tahu bahwasanya di Indonesia itu ada kawah, salah satu kawah ijen. Nah, kemudian terkait metode konservasi lingkungan ya, itu ada 2. Yang pertama in situ dan juga ex situ. Nah, in situ merupakan upaya pelestarian flora maupun fauna yang dilakukan pada habitat asli spesies tersebut. Contohnya cagar alam, suaka marga satwa, dan juga taman nasional. Kalau ex situ adalah merupakan upaya pelestarian flora fauna yang dilakukan bukan pada habitat aslinya, tetapi pada habitat buatan. Hal ini dikarenakan habitat asli sudah rusak atau alih fungsi. Contohnya kebun botani, kebun binatang, dan juga tempat penangkaran, dan sebagainya. Itu ya, untuk metode itu ada 2. Perbedaannya itu dari kata in dan juga ex-nya ya. Kalau in itu berarti di habitat aslinya, kalau ex itu berarti di luar habitat aslinya. Untuk membedakannya sesederhana itu ya. Oke, lanjut. Konservasi flora fauna menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011. Yang pertama, ada kawasan suaka alam, yaitu cagar alam dan juga suaka marga satwa. Kemudian ada kawasan pelestarian alam, yaitu taman nasional, taman hutan raya, dan juga taman wisata alam. Bentuk konservasi flora dan fauna Indonesia. Yang pertama itu ada cagar alam ya. Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang melindungi habitat atau tempat karena mempunyai kekhasan sendiri ya, kekhasan tumbuhan sendiri, satwa maupun ekosistemnya. Nah, contohnya ini ada beberapa ya.
Pertama Gunung Leser di Nanggura Aceh Darussalam. Satwanya itu daun sang dan juga Rafflesia. Kemudian cagar alam Rafflesia di Bengkulu, yang satwanya itu ada Rafflesia. Kemudian ada cagar alam Nusa Kambangan ya di Jawa Tengah. Satwanya itu ada bunga wijaya kusuma dan juga bunga bangkai. Kemudian cagar alam Gebugan ada di Jawa Tengah. Satwanya itu bunga kantil dan juga kayu manis. Yang kelima Bukit Kolam Sintang ada di Kalimantan Barat. Yang terakhir ada Padang Luwai di Kalimantan Timur. Lanjut kita ke Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan suaka alam yang melindungi fauna yang khas, langka dan juga unik tentunya. Oh, ada yang baru masuk. Rehan Ibnu ya, baru masuk ya. Oke, lanjut ya. Cagar alamnya itu berupa suaka marga satwa. Contohnya itu ada Waikambas ya di Lampung yang isinya ada gajah Sumatera. Kemudian Ujung Kulon di Banten, isinya ada badak, macan dan juga rusa. Baluran Jawa Timur ada banteng, harimau, rusa dan juga merak. Tanjung Puting ada di Kalimantan Tengah, isinya ada orangutan juga bekantan. Lorelindo di Sulawesi Tengah ada anua, babi rusa. Maaf nanti. Kemudian ada Pulau Komodo ya, Nusa Tenggara Timur, yang hewan endemik ya, yaitu komodo. Kemudian Pulau Baun di Maluku yang isinya cendrawasih. Lanjut. Nah, kita ke Taman Nasional. Taman Nasional merupakan salah satu bentuk konservasi flora dan fauna Indonesia ya, yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan juga rekreasi. Nah, Indonesia saat ini memiliki 50 taman nasional, yang 6 diantaranya sudah masuk ke dalam warisan budaya dunia atau UNESCO. Keenam tersebut adalah Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Lawrence, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan terakhir Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Lanjut, salah satu bentuk konservasi selanjutnya adalah Taman Hutan Raya, yang merupakan kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Beberapa taman hutan raya atau kita disingkat THR ya di Indonesia itu ada 5. Beberapanya salah 5-nya adalah THR Cut Nyadin di Aceh, THR Bukit Barisan di Sumut, Sumatera Utara, THR Bung Hatta di Sumatera Barat di Padang ya tepatnya. Kemudian Taman Hutan Raya Insinyur Juanda di Bandung. Kemudian terakhir Taman Hutan Raya Ngurah Rai di Badung, Bali. Oke, selanjutnya ada Taman Wisata Alam. Merupakan kawasan pelestarian alam yang utamanya dimanfaatkan untuk pariwisata dan juga rekreasi alam ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Nah, beberapa taman wisata alam di Indonesia itu ada Kepulauan Raja Ampat ya di Papua, Pulau Komodo, Gunung Rinjani, Gunung Bromo, Kawah Ijen, Danau Toba. Oke, selanjutnya ada kebun binatang atau kebun raya. Merupakan kawasan pelindungan flora fauna yang dijadikan tempat untuk penelitian dan pendidikan, perlindungan dan juga rekreasi. Umumnya ditempatkan di lokasi yang mudah diakses atau dijangkau. Nah, contohnya ini ada kebun binatang Ragunan ya. Kemudian ada kebun binatang Bandung, kebun raya Bogor, kebun raya Cibodas, kemudian Taman Safari Indonesia 1 dan 2 di Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Ya, mungkin dari kalian semua pernah ya ke Ragunan pernah ya, Terus mungkin di kebun raya Bogor juga pernah, kemudian Taman Safari juga pernah pastinya ya. Atau kalau semuanya jangan-jangan kalian juga udah pernah, itu bagus ya. Nah, salah satu yang sudah disebutkan tadi ya, kebun binatang atau kebun raya itu umumnya ditempatkan di lokasi yang mudah diakses jangkau. Nah, misalnya kita yang dekat-dekat daerah Jakarta aja ya, seperti Ragunan, Bogor, dan juga
Taman Safari itu bisa mudah diaksesnya. Kebun Ragunan bisa lewat Transjakarta atau menggunakan kendaraan pribadi juga bisa. Kalau misalnya Kebun Raya Bogor kendaraan pribadi juga bisa. Kalau mau gampang juga bisa naik kereta api ya, KAI, KRL, turunnya di stasiun Bogor, yaitu tinggal jalan kaki aja nanti juga bisa sampai ke Bogor. Nah, Taman Safari Indonesia yang di Jawa Barat juga mudah diakses ya. Itulah cirinya ya, ciri yang membedakan kebun binatang kebun raya dengan lainnya adalah lokasi yang mudah diakses. Oke, selanjutnya itu ada contoh-contoh ya, contoh-contoh taman nasional ya di dunia. Yang pertama Taman Nasional Northeast Greenland, ada di Greenland yang memiliki luasnya itu 927.000 km persegi ya, sangat luas sekali, hampir menyentuh 1 juta kilometer ya. Dengan keragaman satwa berupa beruang kutub, walrus, rubah Arktik dan juga lain-lain dan yang lain. Kemudian kawasan lindung Phoenix di Kiribati memiliki luas 408.250 km persegi, menjadikan kawasan ini sebagai cagar laut terbesar di Samudra Pasifik dan menjadi yang pertama di dalam air. Kemudian yang ketiga ada Great Barrier Reef, Australia. Memiliki luas sekitar 345.400 km persegi, didirikan sebagai upaya mengurangi kerusakan ekosistem laut yang ada di sekitarnya. Oke, selanjutnya ada Galapagos Marine Reserve di Ekuador. Memiliki luas 133.000 km persegi ya, cagar laut terbesar di negara berkembang sebagai tempat hidup banyak biota laut. Keunikan yang dimiliki membuat Charles Darwin melakukan penelitian di sini, di Galapagos. Kemudian yang terakhir ada Great Limpopo Transport Tire Park di Mozambik, Zimbabwe. Memiliki luas sekitar 99.000 km persegi, yang di kawasan ini terdapat hewan-hewan Afrika yang dilindungi seperti gajah, jerapah, cheetah, dan juga hiena. Oke, itulah materi terakhir kita ya pada hari ini. Kita sudah belajar tentang faktor-faktor persebaran, kemudian persebaran flora fauna di Indonesia dan juga dunia, dan terakhir konservasi flora fauna di Indonesia dan juga dunia. Nah, mungkin dari sini ada yang ingin tanyakan? Kalau misalnya nggak ada yang tanyakan, nanti saya yang tanya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang nanya, mungkin saya yang nanya ya. Oke, tadi kan saya sudah sebutkan ya bahwa konservasi di dunia itu ada 5 contohnya ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah di mana konservasi di dunia yang luasnya itu sangat luas dibandingkan konservasi wilayah lain. Oke, ada yang ingin menjawab? Saya kecilin dulu biar nggak kelihatan. Mana ada yang ingin menjawab terkait pertanyaan saya? Di mana konservasi dunia yang sangat luas dibandingkan konservasi wilayah lain? Baru tadi saya nyebutin loh.
Ada yang menjawab? Di mumpung materi terakhir kita nih, untuk persiapan UTS kalian ya. Nah, UTS kalian itu untuk geografi itu 2 bab ya, bab 1 dan juga bab 2. Mana ada yang ingin jawab? Northeast Greenland National Park bukan? Ya, siapa tadi? Oh, Enrik. Oke, kita lihat ya. Northeast. Ya, oke, benar ya. Enrik, jawabannya Taman Nasional Northeast Greenland di Greenland yang memiliki luas sekitar 900.000 km persegi. Ya, oke, terima kasih Enrik. Terima kasih sudah menyimak ya. Oke, ini adalah materi kita yang terakhir ya pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita mengerti semua ya. Kalau misalkan dari teman-teman ada yang ingin tanyakan terkait bab 1 maupun bab 2, itu bisa hubungi saya aja ya. Saya available via WhatsApp. Insya Allah kalau memang saya sedang senggang bisa saya jawab secepatnya. Ya, mungkin saya bisa stop share dulu ya. Ya, itulah materi kita pada hari ini. 3 ya, total materi kita 3. Yang pertama, faktor persebaran flora fauna, kemudian persebaran flora fauna dunia dan Indonesia, yang terakhir tadi konservasi flora fauna Indonesia dan juga dunia. Oke, mungkin tugas dari saya itu ini ya, untuk teman-teman saya himbau ya, saya tak henti-hentinya mengingatkan ke teman-teman semua bahwasanya tugas-tugas yang kalian belum kerjakan itu mohon dikerjakan ya. Mohon dikerjakan supaya nilai-nilai kalian bisa terisi, nggak ada yang kosong ya. Nanti untuk update selanjutnya ya, list tentang siapa saja yang belum mengerjakan, mungkin saya akan kirim di grup WhatsApp ya. Kemudian untuk kegiatan literasi kalian itu nanti akan saya kirim di Google Classroom berupa link YouTube ya tentang bab 2 ini supaya kalian bisa tonton untuk kegiatan literasi kalian. Oke, terkait penugasan ya, penugasan jangan lupa dikerjakan ya. 11 IPA 1 teman-teman dari tugas 1 hingga ke tugas yang ketiga berupa LKPD. Oke, jangan lupa juga untuk teman-teman yang remedial ya, untuk teman-teman yang remedial jangan lupa ya dikerjakan LKPD-nya untuk perbaikan nilai ulangan harian kalian ya. Saya mohon juga hal ini tugas dan juga remedial dikerjakan sebelum UTS ya. Jadi kalian bisa fokus ke UTS kalian nantinya gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya ya untuk pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin tanyakan dari teman-teman semua? Pak, saya udah di absen belum, Pak? Oh, Farhad ya, Farhad dah. Saya udah catat tadi. Ya, untuk hari ini berarti dalam catatan saya, kalau misalnya dari Aisyah atau Naila ada kekurangan, mohon koreksi aja dari saya. Kalau dari saya sih catatannya udah semua masuk semua ya. Paling tadi ada yang terlambat seperti Rejan, Angga, Fadila, Rakin Alta, Semarian Ibnu. Mungkin nanti di lain hari ya, jangan sampai diulangi lagi keterlambatannya ya. Jadi kalau misalkan kalian bangun pagi, kalian sholat subuh itu diusahakan jangan tidur lagi. Kalau misalkan tidur lagi bisa-bisa bablas nanti, nggak ikut PDR ya.
Ada lagi nggak kira-kira ya? Dari saya udah cukup sih. Kan dari teman-teman ada yang ingin tanyakan lagi? Nanti untuk rekap absennya saya minta tolong ya seperti biasa Aisyah atau Naila di grup. Oke, kalau misalnya nggak ada yang tanyakan lagi, sebelum kita mengakhiri BDR kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna bagi kita semua dan juga persiapan untuk UTS minggu depan. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita tutup ya, saya meminta tolong banget nih untuk hari ini kalian on cam ya. Kalian on cam untuk saya screenshot sebagai bukti BDR pada hari ini. Ya, saya tunggu on cam dulu teman-teman. Oke, yang lain. Ya, yang lain ada yang mau on-cam lagi? Ya, mantap. Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar, tahan. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah on kamera. Oke, terakhir ya, penutup dari saya, jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya bagi yang belum ya, bagi yang belum. Pun juga kuis-kuis kalian juga yang belum dikerjakan, jangan lupa dikerjakan untuk memperbaiki nilai-nilai kalian yang kosong ya. Jadi biar nilai kalian aman, jangan lupa dikerjakan tugas-tugas kuis yang belum dan juga remedialnya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Semoga UTS kalian nanti di minggu depan bisa dimudahkan, dilancarkan, dan mendapatkan nilai yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.